Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Riswayanti from Management Class 2-2B with NPM 2241118. On this occasion, I will explain some material as well as previous the question about data, sample, and population, presenting data, source and tables, and diagram. Jadi, data itu merupakan informasi yang dapat memberikan gambaran suatu keadaan atau masalah. Baik baik berupa bilangan maupun yang berbentuk kategori, misalnya baik buruk, tinggi, rendah, dan sebagainya. Data dikatakan baik apabila memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut. Pertama itu ada objektif, yang artinya data dikumpulkan harus dapat menggambarkan keadaan yang terjadi sebenarnya. Kedua ada relevan, artinya data yang dikumpulkan mempunyai kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Ketiga sesuai zaman, up to date, artinya data tidak boleh ketinggalan zaman. Dengan berkembangnya waktu dan teknologi, maka menyebabkan suatu kejadian dapat mengalami perubahan dengan cepat. Keempat itu ada representatif, yang artinya data yang dikumpulkan melalui teknik sampling. Yang kelima itu ada harus dapat mewakili dan menggambarkan keadaan dan populasinya. Selanjutnya ada fungsi data statistika. Fungsi data statistika ini terbagi menjadi dua. Pertama ada fungsi imparsial dan kedua tuh ada fungsi deskriptif. Jadi pertama ada fungsi imparsial. Fungsi imparsial ini merupakan statistika sebagian sebuah estimasi atau hipotesis yang kemudian dijadikan landasan dalam memprediksi suatu hal yang berdasarkan data, gejala, dan peristiwa. Misalnya, untuk melakukan estimasi nilai populasi, di mana estimator yang diberikan berdasarkan uji matematis yang bisa dipercaya. Selanjutnya ada fungsi deskriptif. Fungsi ini memberikan penjelasan atau keterangan secara deskriptif mengenai data dari suatu peristiwa yang sebelumnya sudah dihimpun melalui berbagai proses penelitian. Selain memberikan nilai, nantinya data statistika yang diperoleh ini juga memiliki sebuah makna, karakteristik data inilah yang akan digunakan dalam membuat suatu keputusan. Selanjutnya ada jenis-jenis data dari statistika. Pertama itu ada data kualitatif dan kedua ada data kuantitatif. Jadi data kualitatif itu menggambarkan data yang sesuai dengan kategori sehingga terkadang juga disebut sebagai data kategori. Jenis data ini tidak bersifat numerik, namun masih bisa menggunakan nilai numerik, contohnya 1 untuk wanita dan 0 untuk pria, walaupun tidak memiliki arti matematis. Kedua tuh adalah data kuantitatif, berbeda dengan data tadi. Ini berbentuk angka-angka. Data kuantitatif adalah data yang lebih berupa deskriptif, yaitu sebuah data yang tidak berbentuk angka. Biasanya data tersebut dibuat dengan menggunakan simbol, gambar, ataupun bentuk verbal lainnya. Jenis data yang satu ini bisa didapatkan melalui isian kuesioner, observasi, studi literatur, wawancara, dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini ada populasi dan sampel. Sebelumnya mungkin kita pernah mendengar kata dari populasi bahkan sampel. Jadi populasi itu merupakan keseluruhan kumpulan individu, objek atau elemen yang memiliki karakteristik yang sama dan menarik minat penelitinya. Populasi merupakan kelompok besar yang ingin kita ambil kesimpulan atau generalisasi tentangnya. Populasi dapat memiliki beragam ukuran, mulai dari yang kecil hingga sangat besar. Misalnya, jika kita ingin meneliti preferensi makanan pada penduduk sebuah negara, populasi dalam hal ini adalah keseluruhan penduduk negara tersebut. Jadinya dia menyeluruh, berbeda dengan sampel. Karena sampel ini merupakan sebagian dari populasi untuk observasi yang dianalisis. Sampel digunakan karena seringkali tidak memungkinkan atau tidak praktis untuk mengumpulkan data dari keseluruhan populasi. Dengan menggunakan sampel, peneliti dapat membuat perkiraan atau generalisasi tentang populasi secara keseluruhan.
Prosedur pemilihan sampel yang tepat sangat penting agar sampel dapat mewakili populasi dengan baik. Contohnya atau misalnya, dalam penelitian tentang preferensi makanan di negara tersebut, kita memilih 1.000 responden dari populasi penduduk sebagian sampel. Jadi, sampel itu tuh cuma yang terpilih doang dari populasi, jadi dia tidak menyeluruh. Selanjutnya, di sini ada contoh populasi dan sampel. Contohnya, penelitian dilakukan di perusahaan A untuk mengetahui pengaruh sistem work from home terhadap produktivitas kerja para karyawannya. Jumlah karyawan di perusahaan A ada 300 orang, dan peneliti hanya akan melakukan wawancara pada 50 karyawan yang telah dipilih secara acak. Populasi penelitian tersebut adalah karyawan perusahaan A yang berjumlah 300 orang. Sedangkan sampel dari penelitian tersebut itu 50 karyawan yang akan diwawancarai. Selanjutnya ada penyajian data. Jadi, penyajian data itu merupakan kegiatan untuk menampilkan data dalam bentuk yang lebih mudah dipahami melalui tabel, grafik, dan diagram atau bentuk lainnya untuk menunjukkan hubungan perbandingan, pola, kecenderungan, maupun kekecilan dalam data. Dalam kegiatan penelitian, penyajian data termasuk dalam suatu kegiatan dalam pembuatan laporan penelitian yang yang dilakukan untuk memperlihatkan data dan informasi yang telah dikumpulkan beserta hasil penelitiannya. Penyajian data sangatlah berkaitan dengan statistika, terutama dalam statistika deskriptif. Dalam statistika, penyajian data diartikan sebagai suatu bentuk penataan data statistik agar data statistik lebih mudah dibaca dan mudah dipahami oleh penggunanya. Sehingga kesimpulan-kesimpulan yang diambil terhadap data akurat dan tidak bias. Jadi, di dalam penyajian data itu dikelompokkan menjadi beberapa. Pertama itu ada data tunggal, data kelompok, diagram garis, diagram batang, diagram lingkaran, bahkan yang lain-lainnya. Di sini nih ada contoh dari tabel data tunggal. Di sini ada beberapa data yang belum diurutkan, masih acak-acakan. 30, 40, 50, 45, dan 60, 70, 80. Untuk mencari tabel data tunggal, kita membuat dua tabel. Pertama itu untuk nilai, dan kedua itu untuk frekuensi. Jadi, di dalam nilai ini kita mengurutkan nilai data dari yang terkecil, seperti 30, 40, 45, 50, dan seterusnya. Jadi, untuk mengisi frekuensi itu dilihat dari berapa banyak jumlah dari angka 30 misalnya. Di sini jumlah dari angka 30 ada 2, terus 40 ada 2, 45 ada 1, 50 ada 4, dan seterusnya. Setelah kita mengisi dalam tabel ini, kita menjumlahkan semua jumlah frekuensinya. Jadi di sini jumlah frekuensinya 18. Jadi untuk data tunggalnya frekuensinya berjumlah 18. Selanjutnya ada diagram batang. Diagram batang adalah salah satu teknik penyajian atau visualisasi data dengan menggunakan batang yang berbentuk balok bahkan persegi. Diagram ini cenderung kerap digunakan dibandingkan dengan diagram lainnya. Jenis-jenis diagram batang. Pertama itu ada diagram batang vertikal. Itu merupakan jenis diagram batang yang paling banyak dipakai. Pada jenis ini, frekuensi data ditampilkan secara vertikal. Sementara, nama atau kategori diagram ditampilkan secara horizontal. Nah, kebalikan dari diagram batang vertikal, pada diagram batang horizontal, frekuensi data digambarkan secara horizontal. Sementara, nama atau kategori diagram ditampilkan secara vertikal. Nah, selanjutnya itu ada diagram batang majemuk. Itu merupakan diagram batang yang menyajikan lebih dari satu pengumpulan data. Pada diagram jenis ini, ada 2 jenis data yang ditampilkan dalam suatu kategori. Untuk memudahkan dalam membacanya, diagram jenis ini digambarkan bersebelahan dengan warna yang berbeda. Selanjutnya itu ada diagram bertingkat. Diagram ini menampilkan kegiatan dalam suatu batang pada setiap datanya. Pada diagram jenis ini, ada 2 jenis data yang digambarkan dalam satu batang, tetapi dengan warna yang berbeda, sehingga dapat membuat
dua jenis data dalam satu batang. Nah, di sini nih ada contoh dari diagram batang. Di sini nih ada hasil dari nilai data tunggal. Nah, dari nilai hasil data tunggal, kita membuat diagram batang. Jadi, contoh di diagram batangnya ada pada gambar ini. Selanjutnya ada diagram garis. Diagram garis merupakan suatu grafik berupa garis lurus yang menghubungkan titik tengah suatu data dengan data yang lainnya. Diagram garis memerlukan sistem sumbu datar seperti horizontal dan sumbu tegak seperti vertikal yang saling berpotongan tegak lurus. Nah, sumbu mendatar ini biasanya menyatakan jenis data, misalnya waktu dan berat. Sementara sumbu tegaknya menyatakan frekuensi data. Selanjutnya ada pula yang menyebutnya diagram garis sebagai peta atau garis kurva. Diagram garis ini merupakan bentuk penyajian data yang paling banyak dipakai dalam berbagai laporan perusahaan maupun dalam penelitian ilmiah. Salah satu kegunaan diagram garis adalah untuk menyajikan data tentang keadaan yang bersinambungan atau kontinu. Nah, namun kekurangan diagram garis itu hanya digunakan untuk data yang berkala dan memiliki nilai numerik yang tidak bisa data yang pada lainnya. Nah, seharusnya sangat teliti dalam membaca diagram ini. Jika skala di sumbu tidak konsisten, bisa menyebabkan data grafik garis tampak tidak akurat. Di sini ada contoh dari diagram garis. Nah, contoh diagram garis di sini ini sama seperti diagram batang. Nah, dia mengambil dari tabel data tunggal, terus dia memasukkan dalam diagram garis seperti pada gambar ini. Selanjutnya ada diagram lingkaran. Diagram lingkaran ini menunjukkan sebuah data maupun hasil angka dalam bentuk lingkaran. Diagram lingkaran merupakan jenis diagram yang menampilkan statistik data dalam grafik melingkar menyerupai bentuk lingkaran. Di dalam diagram lingkaran terdapat beberapa irisan berisi variabel numerik dan variabel kategori yang mempresentasikan suatu data tertentu. Jenis diagram lingkaran terbagi menjadi 3. Perbedaan ketiga jenis tersebut terletak dari penggunaan satuan untuk menyajikan sebuah data. Nah, mengingat penggunaan diagram lingkaran yang begitu luas, maka penyajian datanya pun bisa dilakukan dengan berbagai cara. Nah, pertama itu ada diagram lingkaran biasa. Ini merupakan diagram lingkaran yang menggunakan data dalam bentuk angka. Kedua, ada diagram lingkaran derajat. Merupakan diagram lingkaran yang menggunakan data dalam bentuk derajat biasanya diperhitungkan akan berfokus pada besarnya sudut suatu bagian dan sudut total, yaitu 360 derajat. Ketiga, ada diagram persen. Merupakan diagram lingkaran yang menggunakan data dalam bentuk derajat juga. Perhitungan akan berfokus pada besarnya persentase suatu bagian dan keseluruhan bagiannya, yaitu 100%. Nah, di sini ada contoh dari diagram lingkaran. Nah, dia sama mengambil dari tabel data tunggal. Nah, selanjutnya itu setiap warna itu berbeda dan setiap warna itu melambangkan satuan data. Nah, satuan data seperti 30, 40, 45, 50, 60, 70, dan that all the material I can convey, there are words and sentences that I want, I apologize. Thank you, see you next time.